Selamat malam, perkenalkan nama saya Natalia Tanti Bustando, NIM 2003-030008, kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tugas kedua, Teori Sosiologi Modern. Di sini akan dibahas buku mengenai simulasi Jean Baudrillard. Yang pertama, pengantar. Simulasi menurut Baudrillard adalah tentang penciptaan kenyataan melalui konseptual atau sesuatu yang berhubungan dengan mitos yang kenyataan. Model ini menjadi faktor penentu pandangan kita tentang kenyataan. Yang kedua akan dibahas mengenai presesi dari simulasi. Bagian ini mengambil kisah terbaik dari simulasi Borges, kisah di mana kisah kartograf kekaisaran menggambar peta begitu rinci dan berakhir persis menutupi daerah, tetapi di mana jatuhnya kekaisaran melihat peta ini menjadi asing dan akhirnya hancur. Beberapa serpian masih terlihat di padang pasir, memberikan kesaksian untuk kebanggaan kekaisaran dan membusuk seperti bangkai, kembali ke substansi tanah. Sebaliknya, sebagai ganda penuaan akhirnya menjadi bingung dengan hal nyata. Maka fabel ini telah datang lingkaran penuh bagi kita dan sekarang tidak memiliki apa-apa selain pesona diskrit kedua. Simulasi tidak berarti hanya dari satu wilayah, tetapi sebagai referensi atau substansi. Ini adalah generasi dengan model dari yang asli tanpa asal atau realitas. Peta juga mendahului sebuah wilayah-wilayah persepsi simulasi. Pembahasan kedua mengenai mantra politik. Karakter spesifik dari setiap hubungan adalah kekuatan untuk menghancurkan diri sendiri dan untuk memperoleh semua kekuatannya hanya karena sangat tidak bermoral, hanya dapat berfungsi di balik suatu struktur moral, dan siapapun yang mengembalikan moralitas publik dapat mempengaruhi tata tertib modal. Untuk menghidupkan tatanan moral, suatu tatanan di mana kekerasan sebagai simbolis yang asli dari tatanan sosial dikobarkan jauh melampaui segala hubungan kekuasaan yang hanya acuh tak acuh dengan pergeseran yang terjadi dalam kesadaran moral dan politik manusia. Pembahasan yang ketiga mengenai ketidakreferensian ilahi gambar. Bagian ini menjelaskan bahwa jika meniadakan simulasi berarti berpura-pura tidak memiliki apa yang kita miliki. Orang yang berpura-pura sakit bisa langsung tidur dan percaya bahwa ia sakit. Beberapa yang mensimulasikan suatu penyakit menghasilkan beberapa gejala dalam dirinya. Dengan demikian, berpura-pura mengucilkan daun prinsip realitas, perbedaannya selalu jelas. Simulasi mengancam perbedaan antara benar dan salah, antara nyata dan khayalan, karena simulator menghasilkan gejala benar, apakah ia sakit atau tidak, dan tidak perlukan secara objektif sakit atau tidak sakit. Pembahasan yang berikut mengenai perintah simulasi. 3 perintah penampilan sejarah dengan mutasi hukum nilai telah mengikuti satu sama lain sejak Renaissance. Yang pertama, mengenai palsu adalah skema dominan dari periode klasik, dari Renaissance sampai revolusi industri. Yang kedua, produk adalah skema yang dominan dari era industri. Simulasi adalah skema yang memerintah dari fase saat ini yang dikendalikan oleh kode. Urutan pertama dari simulasi didasarkan oleh hukum struktur nilai. Sekian dan terima kasih.